Hai, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan cara beriklan dalam bisnis. Jika teman-teman ingin memulai bisnis, pastinya teman-teman perlu beriklan. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya agar iklan teman-teman dapat dilihat dan diketahui banyak orang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ricardo Tumanggor dari kelas 6C7, NIREM 2018-02-06-05. Nah, langkah yang pertama yang harus teman-teman buat adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini bertujuan sebagai acuan dalam beriklan atau gambaran hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita memulai beriklan. Yang pertama ada komponen key partners. Key partners ini adalah pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Di sini kita mengajak kerjasama siapa supplier kita, sumber daya apa yang kita peroleh dari partner. Kemudian ada key activities. Key activities ini bertujuan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis kita. Yang kemudian value proposition. Value proposition itu adalah keunggulan yang kita tawarkan kepada pelanggan kita yang membedakan kita dari pesaing kita. Kemudian customer relationship ini adalah hubungan kita dengan konsumen. Bagaimana cara kita membangun hubungan kita, baru seperti apa layanan-layanan yang kita berikan agar konsumen mau membeli atau menggunakan jasa kita. Yang kemudian customer segment. Customer segment ini adalah yang memberitahu siapa target market kita dan siapa customer yang paling berpengaruh bagi kita. Kemudian ada cost structure ini. Cost structure ini adalah struktur biaya atau biaya-biaya yang kita keluarkan dalam membuat iklan tersebut, seperti biaya posting konten, biaya fitur aplikasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah review streams. Adalah kepentingan untuk kepentingan apa saja pelanggan benar-benar akan membayar, kemudian bagaimana metode pembayaran yang akan dilakukan pelanggan. Hal yang pertama kita lakukan adalah memasukkan nama bisnisnya. Kemudian kita masukkan kategorinya, kategori bisnis ini, toko alat musik. Lalu klik berikutnya. Lokasinya akan ditampilkan di Google Maps dan penelusuran saat pelanggan mencari. Klik iya jika iya, klik tidak jika tidak. Lalu masukkan alamatnya. Kotanya, kemudian provinsi, lalu kode pos masukkan juga, kemudian klik berikutnya. Lalu jika klik iya jika iya, klik tidak jika tidak. Kemudian masukkan area yang ingin kita layani, area layanannya. Kemudian klik berikutnya. Jika sudah, masukkan nomor teleponnya. Jika sudah, klik berikutnya. Ya. Kemudian tambahkan jam kerja. Kita buka hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jam 8 sampai dengan jam 0. Begitu juga sama. Jika sudah diisi, kemudian klik berikutnya.
Berikutnya, next. Tambahkan deskripsi tentang bisnisnya. Kamu menjual alat musik dengan harga yang terjangkau dan kualitas bagus. Kemudian berikutnya, tambahkan foto. Jika sudah menambahkan foto, kemudian klik berikutnya. Lewati saja profil bisnisnya, lanjutkan. Sudah jadi. Nah, selanjutnya yang kedua, Google My Business. Di sini kita membuat bisnis dan mempromosikannya di Google dengan hanya menggunakan akun Google kita, akun Gmail kita. Di sini saya memiliki nama halaman atau nama situs web dunia musik kita yang menjual berbagai alat musik, terutama gitar, dan pada bulan ini telah dilihat sebanyak 1178 kali untuk bulan ini. Lalu di sini adalah opsi layanannya, alamat, jamnya, dan inilah tampilannya. Di sini saya menyertakan nomor telepon, alamat, dan juga jam buka toko ini agar pelanggan mengetahuinya. Nah, yang ketiga adalah cover selling dan copywriting. Apa itu cover selling? Cover selling adalah teknik berjualan dengan memasukkan sebuah informasi yang berhubungan dengan penjualan secara sekilas. Kepikiran bawah sadar calon pembeli. Karena terselubung, maka teknik ini mengarahkan si seller untuk menjual, tapi tidak terlihat seperti sedang berjualan. Seperti yang saya contohkan di sini, saya tidak langsung menawarkan gitar kepada pelanggan, karena calon pembeli akan bosan atau jenuh dengan iklan yang begitu saja langsung menawarkan produknya. Jadi ada baiknya kita membuat pelanggan itu penasaran dengan produk kita, tapi tidak secara langsung, dengan menggunakan cerita seperti ini. Yang keempat adalah Facebook Fanspage. Facebook Fanspage ini adalah hal yang penting untuk kamu ketahui dalam menjalankan bisnismu. Contohnya dengan beriklan. Pengertian dari Facebook Fanspage ini adalah akun bisnis yang mempresentasikan sebuah organisasi atau seseorang dengan fitur-fitur unik di dalamnya. Berbeda dengan Facebook profil yang hanya ditujukan untuk sosial media, Fanspage ini ditujukan untuk keperluan bisnis dan penanganan sosial media secara profesional. Maksudnya kamu tidak hanya dapat mengirim sesuatu untuk pengguna lainnya, tetapi kamu juga dapat membuat Facebook Ads agar bisnismu lebih berkembang. Bahkan kamu dapat membuat banyak fanspage berdasarkan satu akun Facebook profilmu, jika memang kamu memiliki banyak akun atau bisnis untuk dikelola. Di sini kamu bisa membuat postingan lalu mengirimnya atau mengiklankannya lewat WA, juga bisa terhubung dengan Instagram Ads, juga bisa terhubung, dan bisa memasukkan website juga. Jadi seperti tadi Google My Business tadi bisa dimasukkan ke dalam sini dengan memasukkan alamat URL-nya. Nah, dan yang terakhir adalah Google Sites atau Google Website. Ini adalah fitur yang diberikan oleh Google untuk membuat website secara gratis, tanpa coding, tanpa merangkai atau menghafal coding dalam membuatnya. Jadi di sini kita bisa untuk beriklan juga, mempromosikan produk kita atau jasa kita. Dan keunggulan dari Google Sites ini adalah mudah dibuat
untuk pemula dalam membuat website. Juga bisa mengkolaborasikan dengan yang lain untuk membuat dan menyunting isi situs, lalu terintegrasi dengan perangkat Google lain, jadi Anda dapat mudah berbagi video, foto, presentasi. Kemudian semua versi halaman Anda tersimpan. Anda dapat melihat kapan dan oleh siapa perbaikan-perbaikan itu dilakukan. Lalu Anda juga dapat menentukan siapa yang memiliki akses ke situs Anda dan tingkatan izin yang Anda berikan kepada pengguna. Situs Anda tersimpan di server keamanan Google, jadi website ini dijamin aman karena sudah masuk ke server keamanan Google. Lalu gratis penyimpanan online 100 MB hingga 100 MB. Saya di sini sudah membuat bisnis saya, dunia musik kita, yang dari awal telah saya jelaskan, menjual berbagai alat musik terutama gitar. Di sini ada jenis-jenis gitarnya, Yamaha Apex T2, Yamaha Apex 500L Custom, Yamaha FX 310. Kemudian ini adalah cerita tentang dunia musik Indonesia. Kemudian pengertian gitar. Lalu kita beralih ke sini, ke beranda. Di sini saya membuat berandanya adalah manfaat bermain musik bagi kesehatan fisik orang atau manusia. Yang pertama, mempertajam pikiran dan mengatur suasana hati, meningkatkan sistem pernapasan dan mengurangi nyeri, menjaga jantung tetap sehat dan membantu penanganan Alzheimer, dan yang terakhir meningkatkan koordinasi dan olahraga menjadi semakin mudah. Itu untuk isi berandanya. Lalu ke katalog gitarnya berisi tentang harga-harga dan jenis-jenis gitar yang dijual di sini. Ini harga-harganya sampai di bawah. Nah, itulah tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk beriklan setelah mempunyai bisnis. Jadi agar produk kita atau jasa kita lebih dikenal masyarakat luas, bisa dilihat banyak orang, dan juga kita bisa meningkatkan penjualan, angka penjualan karena tersebar secara luas. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam.